إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan juga Hawa di sorga, Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan Adam terlebih dahulu dan diambil dari berbagai macam jenis tanah dan juga berbagai macam warna dari warna-warna tanah, sehingga manusia yang lahir dari keturunan Adam akan mengikuti sifat-sifat tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikisahkan ketika Adam alaihi salatu wassalam tinggal di sorga, dia berjalan sendirian dan tidak ada manusia selain Adam alaihi salatu wassalam. Dia pun merasa ketakutan. Ya, bagaimanapun seindah apapun sorga, sebanyak apapun nikmat yang Allah anugerahkan, kalau hidup sendirian, maka sorga menjadi menakutkan bagi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan ketakutan Adam dengan cara menciptakan pasangannya Hawa dari tulang rusuk Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam alaihi salatu wassalam tertidur, tiba-tiba kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas dari rusuk Adam alaihi salatu wassalam. Maka Hawa pun diciptakan. Hikmah kenapa Hawa diciptakan saat Adam alaihi salatu wassalam tertidur, tentu adalah supaya Adam tidak sakit. Sebab kalau seandainya Hawa diciptakan saat Adam sedang terbangun, kemudian Adam merasakan sakit, tentu Adam akan benci kepada Hawa. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa itu untuk memberikan ketenangan. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam terbangun, rupanya ada perempuan di sampingnya. Maka para malaikat kemudian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa di samping Adam. Maka Adam alaihi salatu wassalam ditanya oleh para malaikat, "Masmuha ya Adam?" Siapa wanita itu wahai Adam? Maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hawa." Dia adalah Hawa. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Lima sumiyat Hawa?" Kenapa dia diberi nama Hawa? Kemudian Adam mengatakan, di annaha khuliqat min hayyin, kan Hawa diciptakan dari makhluk yang hidup. Karena Adam itu sudah hidup, diambil tulang rusuknya, kemudian terciptalah Hawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, masuklah ke dalam sorga. Artinya, rasakan ketenangan engkau dan juga istrimu di sorga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di antara kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskun, agar kalian merasa tenang dengan pasangannya masing-masing. Jadi ciptakan Hawa itu untuk supaya merasa tenang dengan
kondisi Adam alaihi salatu wassalam yang sebelumnya ketakutan berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa ketika Hawa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk Adam, maka yang pertama kali diciptakan adalah farjinya, kemaluannya. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, awal ma khalaqallahu minal insan farjahu. Bahwa yang pertama kali Allah menciptakan dari manusia. Thumma qal, kemudian dia mengatakan hadihi amanah. Bahwa ini semua adalah amanah. Fala tadhaha illa fi haqqiha. Fal farju amanah, was sam'u amanah, wal basaru amanah. Maka jangan kau letakkan kemaluan itu kepada siapapun kecuali yang berhak diletakkannya. Karena bagaimanapun kemaluan amanah, pendengaran amanah, penglihatan amanah. Artinya amanah ini harus dijaga. Karena Rasul mengatakan, la imana ala amanatalah. Tidak dikatakan beriman bagian tidak menjaga amanah. Bahkan dalam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Fannun Nikah di dalam Turas Syekhul Islam, beliau mengatakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa, maka diciptakan kemaluannya, farjinya. Ya, tentu ini menunjukkan kehormatan kemaluan seorang wanita. Kenapa di sini dikhususkan kepada wanita? Karena bagaimanapun kalau seorang wanita bisa menjaga kemaluannya dan dia menjadi wanita yang saleh, maka akan membawa kebaikan bagi keluarganya. Akan tapi riwayat tentang bahwa Hawa diciptakan yang pertama kali dari farjinya atau kemaluannya, ini pun tidak lepas dari kritikan para ulama. Ada yang mengatakan ini bukan hadis, tetapi ini adalah mauquf, perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi yang jelas bahwa sesuatu yang berharga dari seorang wanita adalah kemaluannya. Karena betapa banyak wanita-wanita rusak karena mereka tidak sanggup menjaga kemaluannya. Makanya kenapa Nabi SAW menjamin wanita-wanita yang menjaga kemaluannya dengan surga. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati syi'ti." Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, kemudian menjaga puasa Ramadannya, dan menjaga farjinya, kemaluannya, kemudian juga berusaha taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah kalian dari 8 pintu surga yang kalian inginkan. Lihat bagaimana salah satu penyebab wanita mudah masuk surga adalah wanita-wanita yang menjaga kemaluannya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi SAW ditanya tentang kebanyakan orang yang masuk surga, maka Rasul mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, kemudian jaga akhlak. Kemudian Rasul ditanya lagi tentang kebanyakan manusia yang masuk ke dalam neraka, maka Rasul mengatakan al-famu wal faraj. Orang yang tidak bisa menjaga lisan dan orang yang tidak bisa menjaga kemaluan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Wahai Muhammad, katakan kepada wanita-wanita muslimah, kepada wanita-wanita mukminah, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan berusaha untuk menjaga kemaluannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Kata Nabi SAW, jaga kepadaku, jagalah kalian dari 6 perkara, maka aku jamin kalian akan masuk surga. Maka Nabi SAW salah satu dari 6 perkara itu mengatakan ihfidhu furujakum. Jagalah kemaluan kalian, jangan kemudian diletakkan kecuali kepada yang berhak diletakkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka
apabila seorang wanita sudah menikah dengan pasangannya, sudah menjadi jodohnya, maka seorang laki-laki tidak boleh menggauli wanita tersebut dari duburnya, karena dia tidak menjaga amanah kemaluannya. Dari sinilah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melaknat orang-orang yang mereka tidak bisa menjaga hubungannya dengan istrinya dengan cara menggauli dari duburnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Dilaknat laki-laki yang mendatangi istrinya dari duburnya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi wanita sedang haid, barang siapa yang mendatangi wanita dari duburnya, barang siapa yang mendatangi dukun, maka dia telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah atau Rasulullah menyebut satu nafas antara orang yang datang ke dukun dengan orang yang mendatangi istrinya dari lubang duburnya, naudzubillah. Karena bagaimanapun, saya ulangi dari awal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan farji seorang wanita. Dari situlah lahir orang-orang mulia, dari situlah lahir manusia. Adapun lubang dubur itu bukan tempat kelahiran manusia, bahkan itu tempat kotoran dan najis. Bahkan sebab itulah kaum Lut diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak penyakit yang terjalar dari lubang dubur. Makanya kenapa Islam sangat membenci. Bahkan di zaman dulu, orang-orang Yahudi saja, mereka menganggap bahwa walaupun seandainya seseorang melakukan hubungan betul lewat kubulnya, betul lewat kemaluannya, tapi dari arah duburnya, orang-orang Yahudi sangat membencinya. Bahkan mereka punya keyakinan bahwa orang yang mendatangi istrinya lewat jalur dari belakang tapi tetap ke kubulnya, nanti anaknya itu akan menjadi anak yang cacat. Walaupun kemudian keyakinan Yahudi dibantah dalam Al-Quran dengan menurunkan ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, bahwa perempuan kalian adalah ladang-ladang kalian, silahkan kalian bercocok tanam dari mana saja, mau dari pinggir, mau dari depan, mau dari belakang, tetapi tetap kepada farjinya, bukan di lubang duburnya, karena itu keharaman yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pelakunya dilaknat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, Rasul celaka diriku. Kata Rasul mengatakan, wa ma halakta ya Umar, apa yang menjadikan kau celaka wahai Umar? Dia mengatakan, aku mendatangi istriku lewat belakang dari arah dubur, tetapi tetap juga maksudnya tujuannya adalah ke farji seorang wanita. Maka kemudian Nabi SAW terdiam sampai kemudian turun ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, bahwa perempuan kalian ladang bagi kalian, silahkan kalian mendatangi dari arah mana saja, tetapi intinya adalah betul-betul lewat kemaluannya atau farjinya. Karena kalau dia melewati lubang duburnya, tentu ini sebuah keharaman yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka Islam sangat sempurna dalam mengatur hal sampai kepada masalah hubungan suami istri. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, mana yang bermanfaat dan mana yang madarat, maka semua sudah dijelaskan dalam Islam.